sebenarnya dia tahu apa yang telah terjadi pada Tara Kaliko dan siapa sosok di balik menghilangnya Tara Kaliko serta yang harus bertanggung jawab atas menghilangnya Tara Kaliko. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Winnie Farida dan selamat datang di channelnya Winnie and the Story. Banyak sekali kasus-kasus di dunia ini ya yang masih belum terpecahkan. Kenapa? Karena selama proses penyelidikan berlangsung, kurangnya bukti yang sangat kuat sehingga menghambat untuk mengungkap dari kasus-kasus tersebut. Nah, di episode kali ini aku akan membawakan salah satu kasus tentang misteri hilangnya seorang gadis yang berasal dari Meksiko yang menurutku sangat-sangat menarik sekali. Gadis ini bernama Tara Kaliko. Kenapa menurut aku sangat menarik cerita ini? Karena selama pengungkapan dari kasus ini ya, sebenarnya kasus ini bukan kasus baru. Ini kasus yang sangat sudah lama yang terjadi di tahun 1980-an. Nah, selama proses perjalanan ya dari pengungkapan kasus Tara Kaliko ini, itu bukti jejak hilangnya Tara Kaliko ini sangat minim sekali. Dan ditambah lagi banyak sekali kejutan-kejutan yang bermunculan yang tentunya masih jadi misteri sampai sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak aja ceritanya seperti apa sih? Oke, simak sampai selesai. Check it out! Tanggal 20 September di tahun 1988, seorang gadis yang pada saat itu masih berusia 19 tahun ya, yang bernama Tara Kaliko, diketahui telah meninggalkan rumahnya dengan alasan untuk bermain sepeda. Nah, Tara Kaliko ini berasal dari wilayah Valencia County di New Mexico. Pada saat sebelum dia menghilang, Tara ini meminta izin sama ibunya ya, sama mamanya ini bahwa dia akan bermain sepeda. Karena bermain sepeda ini memang menjadi salah satu rutinitas dari Tara Kaliko ya. Biasanya Tara Kaliko ini bahkan bermain sepeda barengan sama mamanya. Cuman pada saat hari itu mamanya ini memang nggak bisa nemenin Tara untuk bermain sepeda karena ada kesibukan yang harus dilakukan oleh mamanya. Jadilah Tara ini bermain sepeda sendiri pada tanggal itu. Sebenarnya secara teknis Tara Kaliko ini bersepeda melalui jalur yang memang dia biasa lalui ya, jalur umum gitu. Cuman ada yang berbeda pada saat terakhir kalinya dia meninggalkan rumah. Kejanggalannya itu pada saat Tara ini mau keluar menuju pintu keluar rumah itu, dia ini dengan bercanda ya sama mamanya, katanya ngomongnya kayak gini, "Ma, sebaiknya mama ini nggak usah cari-cari aku ya. Kalau sampai siang hari aku belum pulang juga ke rumah." Gitu kata Tara. Sebenarnya ini merupakan kalau bisa dibilang sebuah firasat ya. Cuman pada saat itu mamanya ini nganggap bahwa itu mah bercanda aja gitu, nggak ngomong serius enggak. Padahal tanpa sadar itulah firasat yang terjadi, kata-kata terakhir yang dilontarkan oleh Tara sama menghilangnya Tara ini adalah awal dari misteri yang sangat-sangat mengejutkan sekali ya. Sampai pemberitaannya tersebar di semua negara. Bahkan selama 10 bulan ini, setelah hilangnya Kaliko ini, Patty Dul, mamahnya Kaliko dan papanya bahkan sama sekali nggak mendapatkan petunjuk apapun ya mengenai jejak hilangnya anak mereka. Di sore hari di mana Tara Kaliko ini pada saat itu menghilang, mamanya ini pergilah naik sepeda motor ya untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang. Nah, karena nggak ketemu terus si Tara ini, jadi mamanya ini memutuskanlah untuk melaporkan kehilangan anaknya ini ke kantor polisi. Bahkan mereka membentuk kelompok pencarian untuk mencari keberadaan hilangnya Tara Kaliko. Setidaknya mereka bisa menemukan jejak bukti yang bisa mengarahkan keberadaan dari Tara. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satu jejak pun yang melihat hilangnya Tara Kaliko ini.
Bahkan dari beberapa masyarakat ya yang ditanyai ya, apakah ada kecelakaan, apakah ada yang menyaksikan apapun lah, kecelakaan atau penculikan, itu sama sekali nihil. Gak ada sama sekali yang mengarahkan jejak atau bukti di mana sih keberadaan anak saya ini. Tapi menurut informasi ada 1 atau 2 orang. Mereka mengingat-ingat bahwa oh ya, pernah ada yang ngelihat truk pickup berwarna terang, di mana mereka berpikir bahwa kayaknya di dalam truk pickup itu ada seseorang ya yang memang sedang mengendarai sepeda. Jadi sepedanya itu dibawa diangkut ke atas truk pickup itu. Tapi sebenarnya informasi ini juga memang belum valid juga. Setelah ditelusuri lagi, nah polisi ini pernah menemukan potongan dari Walkman miliknya Tara Kaliko ya. Walkman itu kayak musik, alat kayak musik ya, punya Tara Kaliko gitu, yang digunakan sama Tara pada saat dia naik sepeda. Nah, bahkan Patty Dul sendiri meyakini bahwa Walkman itu rusak karena sengaja dijatuhkan oleh Tara ya, anaknya, secara sengaja. Mungkin bisa jadi pada saat itu, kata Patty, Tara ini menjatuhkan Walkman-nya agar menjadi bagian dari jejak bahwa kalau dia menghilang. Tapi sayangnya walaupun ada sedikit bukti petunjuk ya mengenai tentang hilangnya Tara ini, jejaknya, sayangnya sepeda dan Taranya sendiri tidak pernah ditemukan. Karena selama berbulan-bulan tanpa adanya bukti yang sangat kuat ya untuk mengungkap kasus Tara Kaliko ini, maka pihak kepolisian pun mulai menanyakan kepada mama dan papanya Tara Kaliko, yaitu Patty Dul dan John. Polisi pun menanyakan kepada orang tuanya Kaliko ini bahwa seperti pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya umum ya, bahwa apakah Tara Kaliko ini bahagia di rumahnya? Apakah Tara Kaliko sebelumnya memang punya masalah sehingga dia mempunyai niat untuk melarikan diri dari rumah? Karena kecurigaan polisi adalah mengungkap sebuah teori bahwa Tara Kaliko sebenarnya bukan merupakan tindak dari upaya penculikan atau kejahatan yang lainnya, tetapi lebih mengarah kepada teori melarikan diri dari rumah. Tapi teori ini dibantah keras ya oleh orang tuanya Kaliko ini, terutama oleh mamanya Patty Dul, bahwa tidak mungkin kalau Tara sampai melarikan diri dari rumah, karena Tara ini orangnya adalah orang yang tipe sangat-sangat ceria, riang, dan segala sesuatunya itu jika ada masalah pasti selalu berbicara dengan orang tuanya. Selama berbulan-bulan kasus Tara Kaliko ini menemukan jalan yang buntu ya. Sampai akhirnya di tahun 1989 ada satu informasi yang memang menjadi petunjuk tentang keberadaannya Tara Kaliko. Bukti tersebut ditemukannya foto Polaroid yang sangat-sangat misterius. Foto Polaroid misterius ini ditemukan di parkiran di Toserba atau supermarket di daerah Port St. Joe di wilayah Florida. Jadi jaraknya ini hampir sekitar 1.500 km dari posisi wilayah Tara Kaliko menghilang. Di foto Polaroid ini posenya sangat-sangat menakutkan dan misterius sekali ya, karena menunjukkan seorang remaja yang memang mirip sekali dengan Tara Kaliko, dan seorang anak laki-laki yang sedang berbaring di tempat tidur dengan menggunakan lakban ya, di lakban mulut mereka ini, dan posisi tangannya terikat. Kemudian seorang wanita yang menemukan gambar Polaroid misterius tersebut segera menghubungi polisi dan memberitahu mereka bahwa ada sebuah van putih yang bermerek Toyota yang telah diparkir di Toserba tersebut. Nah, kata wanita itu sebelum dia tiba di sana, ada sosok pria yang berkumis yang berusia sekitar 30 tahunan ya, yang memang mengemudi van putih tersebut. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi segera bertindak dengan memasang penghalang jalan untuk menghentikan van tersebut.
Tapi sayangnya tindakan polisi ini telah terlambat karena file tersebut tidak kunjung ditemukan. Foto yang sangat disturbing tersebut sangat-sangat menggemparkan sekali ya setelah di-up di sebuah media pada saat ditampilkan di program televisi yang bernama America Most Wanted. Bahkan orang-orang yang mengenal Tara yang menonton acara tersebut ini masih bertanya-tanya, apa benar di dalam foto Polaroid misterius itu benar Tara Kaliko atau bukan? Bahkan orang tuanya Tara pun masih ragu ya, apakah benar yang di foto itu adalah anaknya atau bukan. Tapi semakin diperhatikan oleh mereka, akhirnya dia semakin yakin ya bahwa yang di dalam foto Polaroid misterius tersebut adalah memang anaknya. Tapi garis yang berada di paha di dalam foto itu berbeda dengan yang dimiliki oleh Tara Kaliko. Kayak seperti garis yang bekas luka pada saat kecelakaan mobil waktu Tara masih muda. Kemudian di potret Polaroid misterius itu ditemukannya sebuah buku di samping mereka, dan buku itu berjudul My Sweet Audrina karya Fitz Andrews dan ibunya. Tapi terlepas dari keyakinan orang tuanya Tara ini bahwa kayaknya benar ini adalah foto anak saya, tapi polisi sendiri masih ragu-ragu sebenarnya. Ketika FBI ikut campur dalam pengungkapan kasus menghilangnya Tara Kaliko ini, mereka tidak dapat ya memberikan bukti yang sangat-sangat konkret mengenai kejelasan bahwa benar adanya yang di dalam foto Polaroid misterius itu, bahwa itu adalah Tara Kaliko. Karena setelah diselidiki dan disepakati bahwa foto itu diambil baru-baru ini, dan dari jenis film yang digunakan untuk mencetak foto tersebut adalah jenis film terbaru yang tidak mungkin bisa difoto di tahun kemarin. Jadi keluarannya jenis terbaru gitu di tahun 1989. Dan ketika foto Polaroid misterius itu semakin menggila ya informasinya di beberapa media nasional, kemudian ada yang mengklaim dari keluarga Henley yang mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan si anak yang kecil itu, yang anak cowok kecil tadi itu adalah Michael Henley yang berusia 9 tahun. Dan ternyata Michael pun dikabarkan telah menghilang di New Mexico pada bulan April 1988. Artinya menghilangnya Michael dan Tara ini berada di tahun yang sama. Michael ini menghilang pada saat perjalanan pergi berburu sama ayahnya. Bahkan keluarga Michael ini merasa bahwa nasib keluarga Tara Kaliko ini dengan nasib keluarga Michael Henley itu sama aja gitu, menunggu tanpa ada kepastian kabar. Itu sama dengan menunggu yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Namun pada akhirnya hanya ada satu jawaban dari keluarga mereka, yaitu keluarga Henley yang telah menanti kabar dari menghilang anak mereka, karena pada tahun 1990, 2 tahun setelah Michael Henley ini menghilang, jasad Michael Henley ditemukan di pegunungan Juni di New Mexico, dan jaraknya hanya 7 mil dari tempat perkemahan mereka. Dan penyebab dari Michael Henley ini meninggal karena disinyalir bahwa Michael Henley ini menderita hipotermia ya. Hipotermia ini kayak semacam kedinginan karena kemungkinan dia tersesat dan kelaparan. Dan tahun-tahun berikutnya masih dalam kondisi yang sama, bahwa kasus Tara Kaliko ini belum terungkap. Meskipun Satuan Tugas kembali menugaskan untuk membentuk tim pencarian pada tahun 2013 untuk menyelidiki kepergiannya Tara Kaliko. Kemudian pada tahun 2003, keluarga Kaliko ini memutuskan untuk pindah dari New Mexico ke Florida yang jaraknya sekitar 2000 mil. Para keluarga dari Tara ini nggak mau teringat terus kenangan-kenangan pahit dan menunggu tanpa kepastian ya. Jadi kalau kita bisa bilang keluarga Tara Kaliko ini pengen menata hidupnya kembali setelah kehilangan anak mereka. Kemudian pada tahun 2008, Sheriff Darren Rivera dari wilayah Valencia County di New Mexico membuat pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan tentang kasus hilangnya Tara Kaliko. Bahkan Sheriff ini mengatakan bahwa sebenarnya dia tahu apa yang telah terjadi pada Tara Kaliko dan siapa sosok di balik menghilangnya Tara Kaliko, serta yang harus bertanggung jawab atas menghilangnya Tara Kaliko.
Syarif ini bilang bahwa Tara Kaliko telah diikuti oleh 2 remaja yang pada saat itu Tara ini sedang bermain sepeda. Kemudian Tara ini mengalami kecelakaan, dan pada saat Tara mengalami kecelakaan itulah kemudian mereka panik dan membuang tubuh Tara begitu saja. Bisa jadi tubuh atau jasad Tara Kaliko ini disembunyikan karena mereka tidak mau disalahkan dengan apa yang terjadi pada Tara Kaliko. Tapi kenapa Syarif tersebut tidak bisa mengungkapkan atau menangkap dari kedua pemuda tersebut? Jadi Syarif ini mengklaim bahwa saya nggak bisa nangkap kedua pemuda tersebut karena nggak ada bukti yang sangat-sangat kuat yang tersisa untuk menangkap pemuda itu. Nah, tentu aja dong pas dengar konfirmasi dari Syarif tersebut, keluarga Tara Kaliko ini sangat-sangat marah besar sekali, terutama John, ayahnya Kaliko. Ayahnya bilang Syarif ini nggak berhak untuk mengungkap katanya alasan tersebut di media atau memblow up-nya di media, karena kalau memang Syarif ini nggak punya bukti apapun yang tersisa untuk menangkap kedua pemuda tersebut. Artinya jatuhnya fitnah kan, penuduhan tanpa bukti. Bahkan foto Polaroid misterius kedua pun bermunculan lagi yang mengindikasi bahwa di dalam foto tersebut adalah foto Tara Kaliko. Tapi tetap jawabannya masih ada bukti yang sangat-sangat kuat yang mengindikasi bahwa itu memang benar Tara Kaliko. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, misteri hilangnya Tara Kaliko ini masih sangat-sangat misterius dan tidak pernah terpecahkan. Dan kasus menghilangnya Tara Kaliko ini merupakan kasus yang sangat-sangat menarik di dalam sejarah unsolved crime. Oke, sekian dulu kisah tentang kasus menghilangnya Tara Kaliko. Gimana menurut kalian? Teori apa sih yang kalian bisa serap dari kasus ini? Kalau kalian punya komentar, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga share ya ke teman-teman kalian supaya channel aku bisa berkembang. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.